Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Peserta bahasa Arab yang berbahagia, kita masih di seputar pola kalimat yang ke-21 ya. Jadi ada pengulangan sedikit. Misalnya ini kan judulnya ba'a walidu mahmudin irdabban qamhan ya. Irdabban qamhan. Jadi yang menjadi tamyiznya bukan qamhan. Ya, itu makanya kurang diperhatikan dulu. Yang jadi tamyiznya adalah ini irdabban ini. Kenapa bisa berubah? Ya, dia kan sifatnya ini ukuran, timbangan, jarak. Jadi ini ukuran irdabban ini kalau dilihat apanya, ini dia. Telah menjual orang tua si Mahmud. Di sini didahulukan tamyiznya. 24 kalau di ukuran kita 24 gantang. Ukuran itu takaran. Jadi 24 gantang, baru yang dijualnya apa ini? Kata benda di belakangnya, kamhan. Ini yang apa? Gandum. Kemarin kita terbalik karena nggak melihat arti. Jadi rupanya yang tamyiz itu didahulukan dia. Itu secara umum. Baru di belakangnya kata benda. Jadi kata benda itulah tahu kita menjelaskan. Misalnya kan seperti ini. Telah menjual orang tua si Mahmud, yang dijualnya sebenarnya kan gandum. Cuma di sini ukuran didahulukan. Jadi telah menjual orang tua si Mahmud 24 gantang gandum. Gitu. Jadi irdabban. Kalau diuraikan ini, irdabban adalah tamyiz. Sedangkan qamhan itu adalah dia menjadi maf'ul. Kan berarti jadi objeknya itu. Jadi irdabban ini menerangkan jenis yang dijual itu. Menerangkan ya, menjelaskan jenis ya, menjelaskan jenis ukuran, menjelaskan timbangan, jarak, kata benda ini. Jadi sini kata bendanya qamhan ini. Jadi itu maka terjemahnya di sini telah menjual orang tua si Mahmud 24 gantang gandum. Kata 24 gantang ini namanya bahasa Arab irdabban. Irdabbun boleh ini karena dia menjadi tamyiz. Menjadi tamyiz dia itu irdabban. Dan gandum itu adalah setelah kata tamyiz ada kata benda. Jadi dia menjadi maf'ul. Begitu. Jadi ini ada ralat seperti ini. Ini contoh lain. Coba ishtara kan bertambah alif sama ta. Kalau kata kerjanya yang 3 hurufnya syaraya. Artinya ini kalau tadi kan menjual, ini membeli. Jadi telah membeli ishtara Khalidun. Si Khalid. Jadi telah membeli si Khalid. Ini Khalid jadi apa fungsinya di sini? Ya, menjadi fa'il. Fa'il dari ishtara. Fa'il dari ishtara. Berarti ini yang kuning ini kan uqatain. Ini pakai tasdid ya. Uqatain. Ini mungkin bisa dikasih baris atau enggak? Ini yang kopnya nih. Jadi uqatan. Belum diganti. Ya, uqatan mungkin bisa dikasih garis uqatan. Enggak juga melampet. Jadi uqatain. Kalau uqah itu artinya sebenarnya timbangan satu uqah itu berat timbangan lebih dari apa? Lebih dari 2 kilo. Timbangan orang Arab.
Jadi uqah. Jadi kalau uqatain berarti berarti 2 uqah. 1 uqah lebih 2 kilo. Jadi kalau berarti ini kan ukuran timbangan ini. Baru di sini apa? Inap anggur. Anggur. Jadi telah membeli si Khalid 2 uqah. 2 uqah yang dibelinya apa? Anggur. Jadi uqatain ini mansub ini. Kalau bentuk satunya kan uqatun. Kalau bentuk duanya marfu uqatani. Karena dia menjadi tamyiz, menerangkan menjelaskan keadaan ukuran, maka uqatain. Kalau dia satu uqah saja uqatan. Kalau banyak uqat gitu. Tapi ke bawah barisnya tuh. Jadi ishtara Khalid uqatain inaban. Ya. Jadi begitu dia. Misalnya seperti ini lagi. Coba, ini kana, ingat. Kana biasanya masuk ke subjek predikat. Ini sama. Coba ini, kasih baris nun saja nih. Dibantu sekarang. Sama. Enggak. Kalau ini kan berarti dia masuk subjek predikat. Jadi yang dicari subjeknya, mana subjeknya? Sama. Ya, samanu. Sedangkan ini kursi. Kursi jadi apa nih? Kalau disamakan sama ini 2 kata dalam satu arti. Mudhafun ilaih. Jadi aslinya di sini samanul kursiyi. Ini pokok kalimatnya. Masuk kana. Lalu khabarnya mana khabarnya? Ini dibaca khabarnya ini. Arba'ata. Kenapa arba'ata? Bisa nggak menjawab? Kenapa dibaca arba'ata? Khabar? Ya, khabar kana. Itu sebabnya arba'ata dibuat arba'ata wa khamsina. Ini kita belum belajar membuat hitungan. Jadi kalau yang keduanya dia berbentuk mudhafun ilaih dia. Ini kan asalnya khamsuna menjadi khamsina. Jadi arba'ata khamsin. Jadi 4 dan 50. 4 dan 50. Khamsun 5. Kalau khamsuna 50, khamsina 50 juga. Baru di sini rialan. Rialan kan mata uang Arab. Rial ya. Tapi dibuat rialan di sini berarti adalah ini tidak mubtada khabar. Ini mubtada khabar ya. Adalah harga kursi. Kursi itu adalah saman ini artinya harga ini adalah harga kursi itu 4 dan 50. Jadi 54 apanya yang 54? Rialan. Di sini rialan sebagai apa di sini rialan? Ini yang tamyiz. Tapi di sini kan kalau di sini tamyiznya, sini enggak. Jadi rialan di belakang dia. Jadi kana samanul kursi arba'ata wa khamsina rialan. Ini lagi nomor 3. Ishtara juga. Ishtara, mana fa'ilnya kalau begini? Enggak, mana apanya di sini? Fa'il dari ishtara ini. Ya, wa. Jadi di sini karena belum belajar hitungan ini kan hitungan sab'at. Ini sab'ata asyari, ya, sab'ata asyari. Jadi sab'ata asyari. Mitran. Ini mitran ini ya. Mitran itu apa? Meter ya. Mitran. Jadi ishtara sab'ata asyari mitran nasijan. Di sini ini kata benda ya. Jadi telah membeli dia, ada filenya dia di sini. Telah membeli dia laki-laki 7, 10. Kalau 7, 10 berapa jadi itu? 17 mitran meter. Ini yang tamyiz. Yang dibelinya itu 17 meter. Ada membantu di belakang seperti ini inap. Nasijan ini berarti kain yang ditenun. Ini kain tenunan ini. Jadi telah membeli dia 17 meter, 17 meter kain tenunan. Yang nasijan jadi apa di sini? Maf'ul. Jadi maf'ul ini juga jadi maf'ul juga ini sebenarnya.
sab'ata asar. Cuma mitrannya di sini dia menjadi tamyiz, ya pembeda. Ya lain apanya nih, jalan-jalannya berputar-putar ya. Seperti ini. Coba misru min altafil biladi hawaan. Di sini pula apanya? Tamyiznya. Mesir, ini Mesir ini, misru, Mesir adalah min atlafil bilad, dari atlaf ini artinya yang paling lembut negeri. Istilahnya itu yang paling sejuk, gitu, yang paling sejuk. Jadi Mesir adalah, ini pokok kalimat, ini kabar kemari. Mesir adalah di antara negeri yang paling sejuk, apanya? Hawaan. Hawaan jadi apa? Iya, artinya cuaca hawanya, tapi menjadi apa fungsinya sih? Menjadi tamyiz. Di sini tamyiz. Di satuan bagaimana? Ini kalau akan keadaan. Keadaan apanya? Itu maka dipakai itu keadaannya. Jadi di sini misru nggak boleh dipakai al ya, karena sudah nama kota. Misru min atlabil bilad hawa. Jadi Mesir di antara sejuk negeri, sesejuk negeri hawanya. Ini lagi. Wa arduha, hanya balik ke Mesir ini di hukum Anas. Buminya min akhsabil, kan min huruf juga dia nih. Min akhsabil aradi turbatan. Ini turbatan ya. Turbatan itu tanah. Ini bumi. Jadi buminya Mesir adalah dari di antara bumi yang paling subur. Jadi bumi Mesir adalah dari sesubur-subur tanah. Apanya? Tanahnya, gitu. Turab. Turab itu sebenarnya kan humus. Jadi apa yang turab? Mesir kan kalau mungkin yang di apa ya? Yang di pinggir Sungai Nil ya. Itu makanya. Jadi wa arduha, ini pokok kalimat. Ini kabar. Jadi kabar itu pun mempunyai tamyiz juga. Wa arduha min aqsabil aradi turbatan. Jadi buminya Mesir itu adalah paling subur bumi, gitu itu. Paling subur bumi apanya? Tanahnya. Jadi kalau bahasa Indonesia berarti negeri atau tanahnya Mesir itu adalah termasuk tanah yang paling subur. Jadi itu sebagai penjelasan. Tapi memang kadang-kadang kita lihat seperti ini. Di sini apanya? Tamyiznya. Ini pun di sini. Kalau ini di sini. Kalau ini di belakang. Kalau ini di lebih dahulu. Kalau ini pun sudah lebih dahulu. Seperti ini yang dijudulin lebih dahulu. Irdabban qamhan. Jadi itu maka nanti mungkin kematangan kita adalah waktu di dalam belajar itu. Tapi nanti dicoba-coba disusun ya. Mulai daripada pola 1 sampai pola 21. Dikasih tanda yang mana penekanannya. Sehingga kita mengerti dari pola-pola itu. Jadi memang teori belajar kita memang langsung praktek melihat gambar susunan. Ya, memang sebagian ada yang dihafalnya dulu. Ini yang sudah dipelajari kemarin, berarti tumpuan dari pelajaran bahasa Arab itu apa nih? Al-yawma tujza kullu nafsim bima kasabat la zulmal yaum innallaha sari'ul hisabi. Ini ada di dalam surat Mukmin ayat 17. Al-yauma, pada hari, tujza, dibalasi, kullu nafsin, setiap diri. Yang dibalasi setiap diri itu
Apa yang dibalasi? Bima, tergantung atau terkait apa-apa yang mengusahakan diri. Apa yang diusahakan diri, dia akan mendapat balasan. Nanti ini maksudnya di akhirat ya. Bagaimana keadaannya? Sebenarnya ini bisa juga jadi apa ini? Menjadi hal, kan bisa menerangkan menerangkan soal balasan yang diterima oleh diri. Tidak ada kezaliman pada hari itu. Tidak ada kezaliman. Ya, pokoknya seadil-adilnya. Malah ada ayat itu la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa aslaha. Nanti tercengang semua di sekecil-kecil apapun nampak ya. Jadi maksudnya sekecil apapun nampak kalau tidak apa? Tidak taubat. Ya, tapi kalau sudah taubat tentu sekecil kebaikan pun nampak. Jadi tidak diperlihatkan lagi kejahatan. Kan disebutkan wakafir. Wakafir itu ditutup sayiatina, wakafir anna, tutuplah dari kami sayiatina. Jadi itu pelajaran kita. Sebenarnya tumpuannya nanti waktu mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Baru nampak penggunaan dari pola-pola sampai sekarang pola 21 yaitu tamyiz, yaitu apa yang definisi tamyiz antara lain disebutkan di sini. Yaitu menjelaskan dari benda itu dijelaskannya, mungkin benda itu afail, mungkin benda itu apa maf'ul, mungkin menjadi khabar. Yang dijelaskannya adalah dari segi ukuran, dari segi timbangan, kemudian jarak dan lain-lain, mungkin seperti yang tadi, seperti hawa, panas. Jadi tamyiz itu ya. Jadi tamyiz inilah yang kita pelajari. Mungkin untuk berikutnya nanti kita mencoba untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang mungkin membawa segala model ilmu dari pola 1 sampai 21. Jadi sebanyak apakah nanti masih pertanyaan ini? Sebanyak apakah pola-pola yang akan diberikan sehingga betul-betul bisa sudah tercakup seluruh susunan bahasa Al-Quran. Ada pernah saya lihat ada yang tapi yang membuat dulu yayan tapi beda-beda jalannya. Ya mudah-mudahan kita tidak sampai sebanyak itu. Tersambil lah ya. Sampai di sini pelajaran kita. Mari berdoa. Allahumma faqihna fid din wa 'allimnal hikmah wa ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.